Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati, yang kami muliakan kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang beserta seluruh jajarannya, kepada seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Jombang, dan kepada seluruh ortom dari Persyarikatan Muhammadiyah maupun Aisyah yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh jamaah pengajian Puspa, pengajian umum Sabtu pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semua oleh Allah pinaringan istiqomah, diberikan sehat walafiat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, sampai nanti berjumpa di Mekah dan kumpulnya di Jannah. Bagus doanya ya, insyaallah buat panjenengan semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat penting. Sebelum kita mulai, kita sedikit tadabbur singkat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama pada ayat itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang iman, sehingga iman yang apabila kita artikan sekedar keyakinan di dalam hati, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah dengan semua rukun iman yang ada, itu ternyata belum cukup. Allah meminta keimanan itu dilengkapi dengan ketakwaan. Dan takwa di sini maksud dan artinya adalah amalan. Ya ayyuhalladzina amanu, hati, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa di sini amal. Nah, itulah maka kemudian menjadi perkara yang lazim difahami di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya iman itu artinya cakupan dari tiga perkara. Nomor satu, ucapan dengan lisan. Nomor dua, keyakinan di dalam hati. Dan yang ketiga, perbuatan dengan amalan fisik. Itu iman. Maka oleh Allah tidak dikatakan cukup beriman saja. Maka Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, sekarang ketika iman kita itu ditambahi dengan takwa, imannya benar, takwanya sempurna, keyakinannya bagus, amalannya juga bagus, maka Allah minta kita yang ketiga. Apa yang ketiga? Wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Jujur. Ibu-ibu, Bu. Suara saya dengar sampai sana? Wajah tampan saya kelihatan sampai sana? Mulai narsis sudah. Maka yang diminta oleh Allah yang ketiga apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaan, siapa yang bisa milih bakal mati seperti apa? Tidak ada. Kita ini meninggalnya nanti seperti apa itu misteri. Berarti seakan-akan di sini Allah itu meminta kepada kita, Allah memerintahkan kita sesuatu yang di luar kendali kita. Kalau bahasa fikihnya, al-amru bima la yutaqu. Perintah yang tidak mungkin bisa diamalkan, itu mustahil. Allah minta kita jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan Islam. Di sisi yang lain kita tidak ngerti meninggalnya seperti apa. Nah, maka di dalam ayat ini itu ada dua hal. Nomor satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita ngerti tidak mungkin mati sesuai keinginan kita, maka disitulah kita diperintahkan untuk gemandul kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk apa? Apa? Gemandul itu apa? Gocelan. Minta tolong, karena kita tahu yang bisa menjadikan kita wafatnya Islam itu hanya siapa? Allah. Nah, maka yang pertama Allah minta, kamu kan tahu kematian itu bukan di tanganmu, meninggalnya seperti apa bukan kreasi dari kita, tapi kemudian semua itu merupakan kehendaknya Allah. Maka apabila menginginkan kematian yang Islam, oleh Allah diminta untuk kemudian betul-betul bergelantungan memohon pertolongan kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Yang kedua, dari ayat ini Allah menginginkan kita tidak berhenti ikhtiar. Jadi Islam itu bukan agama angen-angen. Islam itu agama kerja, Islam itu agama amal, Islam itu agama kerja keras, Islam itu agama optimis. Maka dalam keadaan kematian itu seperti apa belum kelihatan, tapi oleh Allah kita diajari optimis dengan mengikhtiarkan sesuatu yang akan mengantarkan kita pada cita-cita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faham boten? Masuk ini kaboten? Enggak? Aman ya, berarti lihat, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang iman ternyata belum cukup, dipanggil sama Allah untuk melengkapi apa? Ittaqullaha haqqa tuqati. Allah minta kita beramal dengan ketakwaan. Setelah imannya bagus, takwanya bagus, Allah minta yang terakhir apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah minta ojo sampai mati kecuali hati kita tetap iman, tetap Islam kepada Allah. Maka caranya bagaimana? Nomor satu, kita diminta bergantung dengan kuat, bertawakal, pasrah, senden kepada Allah, karena kita tahu kematian kita ada di tangan Allah. Yang kedua, Allah mengajak kita untuk terus ikhtiar dan optimis. Dengan ikhtiar tadi Allah akan menjadikan wafatnya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Kalau panjenengan mau cari amalan, ini salah satu amalan yang terbaik. Panjenengan kalau mau amalan yang mau diistiqomahi, yang panjenengan mau rutinkan menjadi amalan andalan penolong dunia akhirat,
ini salah satu pilihan yang terbaik, sayyidul istighfar. Karena Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang sahih, man qalaha hina yusbiha muqinan biha thumma mata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Orang yang membaca sayyidul istighfar, Bu, maos napa Bu? Bu, kula mboten mireng suara panjenengan. Maos napa Bu? Sayyidul istighfar. Barang siapa membacanya di waktu pagi, tapi syaratnya bukan cuma baca, yakin dengan kandungan maknanya. Kemudian dia meninggal sebelum waktu sore, maka oleh Allah dijamin dia penghuni surga. Coba, ini jaminan bukan dari garansi pabrik atau kemudian bengkel mobil Morotuo, Motorojo. Kelihatan saya bercanda ya. Tapi ini jaminannya, garansinya dari Allah lewat Nabi Muhammad. Barang siapa membaca sayyidul istighfar pagi, ngerti artinya, yakin dengan isi dan kandungannya, kemudian dia meninggal sebelum malam, penghuni surga. Dan ditutup lagi sama Rasulullah, barang siapa membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin dengan apa yang dia baca, kemudian dia meninggal sebelum masuknya waktu pagi, maka dia penghuni surga. Timbang bingung, dicegatai dua ya. Pagi dibaca satu, sore dibaca selesai. Panjenengan mati kapanpun di antara 24 jam ini, panjenengan punya garansi, punya kartu yang panjenengan tunjukkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya jangan dihukum. Kenapa? Saya tadi sebelum meninggal baca sayyidul istighfar. Nah ini ditalkinkan ke anak-anaknya. Panjenengan ngertos ditalkinkan itu. Kalau bahasa manuk ngoten dijuju. Anaknya itu diurui, nak ini zikir bagus ini nak. Kalau panjenengan gadai orang tua, ibu bapak ingkang sampun sepuh, itu maka diajak moco bareng-bareng setiap pagi dan sore. Apalagi kita tidak menutup kemungkinan kita ini hidup di daerah di Indonesia yang zaman dulu ya mungkin pengajian tidak seperti sekarang. Sekarang ini panjenengan obah didik pengajian. Panjenengan kalau ke Malang, saya tidak nyebut tempat ya, tapi tidak apa-apa lah, ini baik kok. Panjenengan ke Malang ketemu daerah namanya Sawo Jajar. Itu di hari yang sama, di waktu yang sama, bisa jadi ada 5 majelis taklim. Dan semua masjid ba'dal maghrib ono ngaji nih kabeh. Itu sekarang, zaman dulu. Tidak seperti sekarang, apalagi sekarang mendak YouTube metune apa? Dangdut koplo. Tergantung panjenengan mau cari apa, kan mau cari pengajian ketemu, mau cari mekanik ketemu, mau cari kesehatan ketemu, mudah. Nah maka orang tua kita yang hidupnya di zaman dulu Pak, sekarang sudah mulai rodok pikun, meripati pun boten ketinggal, kadang-kadang telinganya juga kadang-kadang on, kadang-kadang off, akeh off timbang on. Nah itu setiap pagi dan sore panjenengan baca di sebelahnya, Bu, ditiroaken nggih, panjenengan ajari baca supaya apa? Itu bentuk birrul walidain. Ustadz gak telaten, itu kesalahannya. Kita ini kate mlebu surga tapi gak telaten. Ya apa kate mlebu surga gak telaten? Wong nandur melon kuning aja, mana yang melon kuning tadi? Itu sudah saya siapkan Pak, bagasi mobil saya sudah saya kosongi. Kosong sudah, bersih. Karena nanti ya dikasih kerdus dikit aja biar tidak ngotor itu. Tapi kalau itu melonnya sudah bersih, aman wis. Mau bagasi tok boleh, bagasi plus kursi tengah juga boleh. Sengaja saya tidak bawa anak, tidak bawa istri, cek mobil kosong. Tujuannya apa? Yang warna kuning tadi yang 1 kilo 3.000 itu kalau masuk mobil saya kira-kira cukup 20 kilo, nanti sampai pari tak dol mulih duitku akeh. Sudah, astagfirullah. Nah itu sayyidul istighfar. Maka setiap saya ngaji, panjenengan dengerin dimanapun, insya Allah mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, itu mesti saya awali sayyidul istighfar. Tujuannya apa? Ngiling no awake dhewe.
Yang belum tahu biar tahu. Yang tadi lupa belum membaca agar bareng-bareng baca. Yang belum hafal karena sering dengar, lama-lama dia akan hafal. Kalau sudah hafal, moconi gampang. Kalau moconi gampang, insya Allah istiqomahnya mudah. Allahumma amin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, ini tidak tahu di Jombang seperti apa, tapi kalau kami di Kediri, kami setiap ngaji kami ingatkan orang tua untuk ngajak anaknya. Yuko panjenengan yang masih kecil tidak apa-apa, umur 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, diajak ngaji. Bahkan sekarang sampai kalau saya ngaji di Kediri, itu takmir masjid wis gak wani ngamuk sama anak kecil. Masih rawame gak wani, saya ancam. Sampai ngamuk nang arek cilik, saya tidak mau ngaji di sini, saya mau cari masjid lain, saya bilang. Karena apa? Itu bentuk tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau anak kecil tidak kita biasakan duduk di majelis taklim, tidak kita biasakan duduk di masjid, tidak kita kenalkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka mereka tidak akan akrab dengan semua itu. Dan itu tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Loh, kalau anak kecil rame, wajar. Anak kecil pelayon, wajar. Bahkan sampai pun kalau mereka ngompol, gak usah ruwet belajar fikih. Bagaimana cara ngilangin najisnya itu kalau kena karpet. Gak ruwet. Islam itu mudah. Nah, tapi kalau anak kecil itu sekali disentak dan bentakan itu masuk ke pikiran, hati dan perasaannya, trauma sampai lawas gak gelem mlebu masjid. Nah, maka dengan itu diajak ngaji, diajak ke masjid, tapi tetap dikontrol, bukan los, bukan halah sak karepe wis mlayu mau arek cilik. Ya ndak, tetap orang tuanya apa? Ya diberitahu, tolong yang bawa anaknya dikondisikan. Kalau saya di Kasembon, di masjid kami, itu saya bilang gini sama teman-teman jamaah yang bawa anak kecil, timbang diiling wong sampean loro ati, anggur sampean iling ni dewe. Anak kita kalau diingatkan orang, Mbak, loro ati ndak? Wah, anakku kok disentak-sentak ini. Nah, daripada panjenengan mangkel putra putri panjenengan disentak takmir, karuan panjenengan yang nyentak, lu enak. Nah, maka dengan itu tetap diiling nih. Tapi setelah diingatkan, setelah dikondisikan, lah kok ternyata tetap itu di luar kendali. Sudah, maka antara orang tua dengan takmir harus saling pengertian. Orang tua ya ojo dicone nemen-nemen, takmir ya ojo terlalu keren nemen-nemen. Maka insya Allah nanti masjid kita akan makmur. Apalagi kalau masjid-masjid itu yang ramah anak, ya ada tempat bermainnya atau segala macam lah. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah pertemukan kita dalam majelis yang alhamdulillah cuaca juga pas, nuansa juga enak, matahari juga nampaknya keluarnya malu-malu karena ngelihat orang-orang soleh mosok dipanasi. Alhamdulillah, ini kalau kita ingat gitu ceritanya Ashabul Kahfi ini. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِطِ. Sampai matahari itu mau nyakiti orang soleh, itu izin, tidak berani. Maka matahari itu ketika terbit rodok miring didik, ketika tenggelam rodok miring maneh. Kuatir panasnya itu akan menyakiti tubuh dari Ashabul
Kahfi. Itu bagaimana sampai Allah Ta'ala merubah hukum alam untuk menyelamatkan orang soleh. Nah maka panjenengan semuanya yang soleh-soleh ini, saya ngomong soleh-soleh loh ya, saya tidak ngomong solihah loh ya, karena yang belakang saya mencurigakan. Bu, panjenengan sampun solihan apa dereng? Insya Allah dereng. Insya Allah sampun apa dereng? Nah maka orang-orang soleh seperti panjenengan ini sama Allah dinaungi pakai awannya Allah. Maka insya Allah kita ngaji sampai jam 10 pun di sini gak kepanasan panjenengan. Los pripun, saya janjian sama orang ditudui saya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan suasana yang tenang semacam ini, suasana yang indah seperti ini, dengan pemandangan yang masya Allah luar biasa ini. Kita berharap kelak wajah-wajah yang ketemu dengan kita hari ini nanti insya Allah dengan izin Allah tanpa hisab, tanpa azab kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mendoakan umatnya di dalam hadis. Apa yang Rasulullah doakan kepada umatnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Maka waktu pagi kalau dilewatkan eman, kalau disia-siakan sayang, kalau tidak digunakan untuk amal yang manfaat, panjenengan bakal rugi. Karena waktu pagi ini panjenengan aktivitas apapun, aktivitasnya insya Allah barokah. Yang penting aktivitasnya harus aktivitas yang positif. Jemaah sekalian, meraih keberkahan di bulan Ramadan saya bagi menjadi tiga biar sistematis panjenengan wangsul punya kerangka berpikir yang gampang, pas dan gak dilalek ini. Gampang, pas, gak gampang lali. Nomor 1, tahapan berjumpa Ramadan. Nomor 1 apa? Tahapan berjumpa Ramadan. Nomor 2, keberkahan menjelang Ramadan. Nomor 1 tahapan, nomor 2 apa? Keberkahan menjelang. Dan yang nomor 3, barokahnya Ramadan. Nomor 1 apa? Tahapan menjelang masuknya bulan Ramadan. Sekarang kita masuk yang pertama dulu, tahapan menjelang Ramadan. Kita ini yakin jamaah sekalian, Allah Ta'ala itu zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang al-wadud, paling pengasih, paling penyayang, yang paling mencintai kepada hambanya. Itu tidak ada yang melebihi bagaimana Allah cinta kepada kita. Maka dalilnya, ada seorang ibu dalam hadis Bukhari Muslim, anaknya hilang di tengah-tengah pasukan perang yang baru saja pulang. Maka ibu tadi panik, ini pasukan perang jumlahnya banyak, anaknya dia hilang. Ketika ibu tadi panik kehilangan anaknya, Rasulullah melihat ibu ini mondar-mandir, wajahnya wajah yang kalut, galau, tidak tenang. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ditanya, Bu, sini, kenapa kok riwa-riwi, bingung, kayak uang sing dagangannya gak payu? Ah, itu yang di belakang mudah-mudahan habis semua dagangannya. Tapi dagangannya habis, duitnya ngelompok. Jangan sampai dagangannya habis, duitnya gak ngelompok belas, nanti didum-dum. Itu yang di belakang dijual apa dibagi gratis? Gratis. Masya Allah, monggo silakan nanti pulang, jangan ketinggalan ya. Gratis ngambilnya, sebelum pulang bayar duitnya. Sudah, maka ibu tadi ditanya, Bu, kenapa kok panik, mondar-mandir, ngalor ngidul, wajahnya kalut? Dibilang, faqidtu ibni, aku kehilangan anakku. Lihat ibu, bapak kehilangan anak, pripun? Tinggal turu. Ibu kehilangan anak, bingung dicari. Maka oleh Nabi Muhammad, para sahabat diminta ngewangi, ayo bantu cariin anaknya dia. Tidak lama setelah anaknya ketemu, digendong sama sahabat Nabi.
Ketika ibunya melihat dari kejauhan, melayu ibu, lari, seneng anaknya ketemu, langsung diambil dari sahabat tadi, langsung digendong, diambungi dan disayangi. Rasulullah ketika melihat keadaan itu, sama Rasul ditanya, atadhunnu annaha mulqiyatun ibnaha finnar? Kamu yakin enggak kalau ibu yang sesayang ini kepada anaknya rela enggak dia bakar anaknya? Para sahabat bilang, yo ndak mungkin, hilang digolei, ketemu diambungi. Mana mungkin rela membakar anak yang dia cintai dengan api? Ndak mungkin. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi, lallahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, yang jiwaku berada di dalam kuasanya, Allah lebih sayang kepada kalian dibandingkan sayangnya seorang ibu tadi kepada anaknya. Bayangin, ibu yang sayangnya tidak bisa mengalahkan sayangnya Allah kepada kita, itu pun gak tega ngobong anaknya. Terus panjenengan kira Allah bakal bakar kita di neraka? Nggak mungkin, Pak. Tapi ingat, husnudzon itu bergerak sejalan dengan ikhtiar. Tidak ada orang husnudzon seram mungkin melbun rokok tapi mabuk, seram mungkin aku dihisapi, ram mungkin tapi gak tahu sholat, orang mungkin Gusti Allah ngamuk nang aku, ram mungkin tapi mbek wong tuane nyentak-nyentak. Ini tidak masuk. Kata Ibnul Qayyim, ini bukan husnudzon, ini apa? Maghrur, ini orang tertipu, bukan husnudzon. Nah, maka sekarang ketika kita yakin Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha mencintai kita, maka untuk ketemu bulan yang baik pun Allah notone tepat. Tatanan untuk ketemu Ramadan itu, Pak, tahapannya pas. Tahapannya apa? Nomor 1, dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu mengatakan, kanu yad'una listiqbali Ramadhana 6 ashhurin qabla Ramadhan. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ini yang bikin saya dikira bukan Muhammadiyah gara-gara bahasannya salaf itu. Amalannya para salaf, panjenengan itu tidak usah bingung, Pak. Kata salaf itu bukan kelompok pengajian tertentu, bukan. Kalau kita ngomong salaf itu artinya 3 generasi yang pertama. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut. Itu yang kita sebut dengan istilah apa? Salaf. Jadi tidak usah mikir semacam-macam. Nah, maka amalannya para salaf dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu mereka minta kepada Allah dengan berdoa supaya mereka bisa berjumpa dengan Ramadan itu dimulai bulan Rabiul Awal. Bulan apa jamaah? Kalau bahasa Jawanya Rabiul Awal itu bulan apa? Mulud. Bulan apa? Maulid, atau bahasa gampangnya ulan Maulud. Kenapa pada bulan itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti kalau kita hitung, lihat, Rabiul Awal, terus setelahnya Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? Berapa? 6. Berarti persiapan mereka, jenjang mereka untuk ketemu Ramadan itu persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan. Panjenengan bahkan ada, Pak, tidak tahu kalau Ramadan kecuali setelah kerungu di masjid, sholli sunnatan tarawihi raka'ataini jami'an rahimakumullah, langsung, wih, lu tarawih dinapa ini? Kok moro-moro poso? Nanti dia lagi sibuk lagi di rumah kerungu, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Enggak tahu lagunya. Muhammadiyah memang.
Nah sudah, maka jelas sekali tambah kaget mana? Loh, lah kalau niat poso. Nah itu ada model begitu. Jangan-jangan orangnya ya hadir ini. Meneku wongnya ya teko kata Kusikdam. Mana angkat tangan yang model begitu? Gak rolek meneposo kecuali setelah kerungu masjid wis terawih. Nah ini maka tahapannya tidak akan sukses kalau semacam ini. Maka oleh Allah diatur itu bagaimana kita dicontohi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka itu mulai memasukkan doa Ramadan semenjak bulan Rabiul Awal, 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. Itu tahapan yang pertama, doa. Tahapan yang pertama apa? Doa. Nah jujur mboten usah ngapusi, ndak usah bohong. Wis salah, kita ini podo kabeh. Sing ceramah mbek sing ngrungokne podo plek. Boleh jadi sing diceramai jauh lebih baik dan tidak menutup kemungkinan. Angkat tangan yang kepingin ketemu Ramadan, wis ndonga, tenanan ndonga. Ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan mulai Rabiul Awal. Ayo. Bismillah, angkat tangan. 1. Ayo yang belakang. Serius? Saya kalau yang angkat tangan laki-laki percaya, tapi kalau ibu-ibu kok gak percaya saya. Serius Bu? Nggih. Mulai Rabiul Awal. Begini istri sholihah. Sebelah sana. Yang mulai tenang nih. Kok banyak? Jangan-jangan baru tahu sekarang tapi angkat tangan ini. Nah, maka tahapan pertama diawali dengan berdoa. Kenapa begitu jamaah? Karena Anda buka kitabnya Ibnul Qayyim Ad-Da' wad-Dawa, itu Ibnul Qayyim bilang orang yang berdoa adalah orang yang besar kemungkinan takdirnya dia mengantarkan dia sesuai doanya. Dan itulah pengertian doa itu bisa merubah takdir. Maksudnya apa? Takdir itu akan berjalan sesuai dengan doa panjenengan. Itu husnudzonnya. Sehingga kalau panjenengan mulai ndonga semenjak Rabiul Awal, maka insya Allah takdir panjenengan tidak akan meninggal sebelum ketemu Ramadan. Insya Allah, kemungkinan besarnya begitu. Kalaupun Allah takdirkan wafat sebelum Ramadan, minimal Allah catatkan panjenengan sudah punya niat. Maka walaupun orangnya sudah di alam kubur, pahala Ramadannya oleh malaikat dicatat karena sudah punya niat. Tahapan pertama doa. Tahapan kedua, urutan bulan. Rajab kemarin Pak, termasuk bulan apa? Termasuk bulan apa? Suci, atau kalau bahasa kita Syahrul Harami, bulan haram, bulan suci. Pertanyaannya, apa kaitannya bulan suci Rajab dengan Ramadan? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi begini Pak, sholat fardu yang 5 waktu itu kan ada rawatibnya. Ada apa? Rawatib, entah qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah itu sholat sunnah sebelumnya, ba'diyah sholat sunnah setelahnya. Bu, panjenengan lek sholat tenggeriang nggih enten qobliyah ba'diyah Ibu. Bu, ini tantangannya biasa untuk yang sholat di rumah. Kalau sholat di masjid insya Allah seenteng. Datang ke masjid, komat dilihat di jam digital masih kurang 20 hari. Ya apa komat kurang 20 dina ya. Dilihat komatnya masih kurang 4 menit. Masih nutut sholat. Maka panjenengan qobliyah. Nanti setelah selesai sholat, masih suasana hati seenak, ada namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Itu sholat 5 waktu. Apa fungsinya rawatib tadi? Dikatakan oleh para ulama, nomor 1, tahayyuan lil qiyam. Nyiapno awak, nyiapno mental, nyiapno hati, nyiapno perasaan emosional supaya nanti sholat fardunya tepat, mantep. Disiapkan dulu. Qobliyah. Ba'diyahnya apa? Nambal. Nambal. Kalaupun sholat fardunya enek sing kurang, ya bukan enek sing kurang, wakeh kurangnya jelas. Itu maka ditutup dengan apa? Sunnahnya tadi, itu sholat fardu. Kata Ibnu Rajab, Ramadan itu puasa fardu. Maka sebagaimana sholat fardu ada rawatibnya, maka Ramadan pun oleh Allah diberi sunnah rawatib.
Apa kata Ibnu Rajab? Maka rawatibnya Ramadan diawali Rajab Sya'ban, ditutup dengan puasa 6 hari di bulan, itu rawatibnya Ramadan. Nah, maka persiapan menjelang Ramadan oleh Allah diawali dengan Rajab, dijadikan bulan suci. Kalau kita ngerti Rajab itu bulan suci, maka orang kalau ngerti ilmu, ngerti bulan suci bukan bulan sembarangan. Bulan suci amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Bulan suci bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan suci waktunya memperkuat amalan-amalan sunnah. Bulan suci mulai harus banyak berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu bulan suci, maka inilah yang menjadikan manusia semangat untuk ibadah. Maka dikatakan Rajab syahru az-zar'i. Ketika masuk bulan Rajab, wayai tandur. Wancinin apa? Tandur. Jadi bulan suci Rajab itu mulai Pak nandur. Misalkan panjenengan punya benih, tanam di bulan Rajab. Tapi Ramadan kan bukan nandur tanduran, tapi menanam amalan. Berarti amal yang nanti panjenengan mau kuati di bulan Ramadan, panjenengan mau istiqomahi di bulan Ramadan, panjenengan punya target diamalkan pada bulan Ramadan, ditandur semenjak bulan Rajab. Kemudian setelah Rajab selesai, aman, karena Rajab itu bulan suci, Rajab itu bulan yang dimuliakan, Rajab itu bulan yang dicintai. Gitu ketemu Sya'ban, rodok mudun, karena Sya'ban bukan bulan suci, bukan bulan barokah. Maka Nabi Muhammad ngurui dalam hadis Usamah ibnu Zaid, Nabi Muhammad itu dilihat kok posone akeh, padahal Sya'ban ini bukan bulan suci dan bukan bulan puasa, tapi kok Nabi Muhammad banyak puasa. Tanyalah Usamah, ya Rasul, kenapa panjenengan saya lihat kok di bulan Sya'ban ini puasanya sering sekali? Sampai dalam hadis Ummu Salamah, istrinya Nabi, dibilang apa? Nabi Muhammad tidak pernah puasa saulan ber. Apa saulan ber itu apa? Utuh, saulan utuh, mulai tanggal 1 sampai akhir bulan. Tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan tidaklah Nabi Muhammad puasa dalam 1 bulan selain Ramadan yang lebih banyak dibanding Sya'ban. Berarti poso Muharram itu tidak sebanyak Sya'ban. Puasa bulan suci Rajab tidak sebanyak puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Itu hadisnya Ummu Salamah. Maka Usamah tanya, ya Rasul, kenapa kok banyak puasa? Bukan bulan suci, bukan bulan Ramadan, kok panjenengan kathah posone? Rasulullah ngasih 2 alasan. Alasan pertama, karena Sya'ban ini banyak manusia lalai. Karena diapit 2 bulan suci, diapit bulan suci Rajab dan diapit bulan penuh berkah Ramadan. Akhirnya Sya'bannya terlupakan. Nah, maka saya tidak mau ikut-ikutan lalai, maka pada bulan Sya'ban saya puasa. Alasan pertama. Alasan kedua apa? Syahrun turfa'u fihil a'mal. Sya'ban ini bulan oleh Allah amalan manusia diangkat. Diangkat oleh malaikat, dipamerkan, ditunjukkan kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang kalau amal saya ditunjukkan kepada Allah, amal saya diangkat oleh malaikat, ditunjukkan kepada Allah dalam keadaan tercatat saya sedang puasa. Nah, maka itu, ini persiapannya Sya'ban. Nomor 1, doa. Mulai bulan apa? Rabiul Awal. Yang kedua, secara urutan bulan, Allah menjadikan Rajab bulan suci, Sya'ban bulan yang Nabi Muhammad banyak puasa, supaya ketemu Ramadan sudah betul-betul siap. Sip, itu persiapan jenjang tahapan ketemu Ramadan. Jadi tidak sembarangan, Pak, tidak sembarangan. Ramadan itu luar biasa. Maka kalau panjenengan nganggap Ramadan itu biasa saja,
Orang Arab itu bilang apa? Kathratul ilmas tumitul ihsas. Yang tahu artinya tak kasih hadiah. Apa hadiah? Buah yang warna kuning. Juga sak legone dibayari PDM. Apa artinya? Kathratul ilmas tumitul ihsas. Banyaknya interaksi mematikan rasa. Maka kita ini karena puasanya bentahun, akhirnya Ramadan terasa apa? Biasa saja. Idul Fitri bentahun, akhirnya Idul Fitri tidak terasa istimewa. Coba anak kecil ketemu Idul Fitri, buih hati nih bunga, karena itu mungkin bisa jadi memori pertama mereka ketemu Idul Fitri. Akhirnya seneng, pakaian baru, sepatu baru, begini gak iso turu, sepatu anyar harus digawe turu. Masya Allah, seneng. Tapi terulang. Sekarang malam Idul Fitri kok gak biasa. Bahkan setelah sholat id, makan lontong, turu. Maka apa? Kebanyakan interaksi. Nah maka hati-hati, siapkan dengan jenjang yang benar. Doa mulai bulan Rabiul Awal, mempersiapkan amalan mulai bulan Rajab, dan amalannya dikuati dengan puasa pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, jenjang ketiga, doa urutan sekarang amaliyah Sya'ban yang diajarkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad. Apa amaliyah Sya'ban? Saya singkat saja karena di Ar-Royan saya ceramah, di Pare saya ceramah, di Kediri saya ceramah. Panjenengan kalau buka YouTube kami ngelontok kebolan balen, maka saya ulang di sini secara singkat saja. Apa amaliyah Sya'ban? Nomor 1, perbanyak puasa. Nomor 2, fokus dengan Al-Quran. Nomor 3, zakat malnya dikeluarkan. Bukan ngenteni Ramadan Pak, Sya'ban. Zakat mal itu keluarnya pada bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Supaya saudara kita yang kurang beruntung ketemu Ramadan atine tenang. De omahe wis enek beras, enek lengo, enek gula, enek kopi, enek endok lengkap. Karena apa? Orang-orang kaya zakat malnya dikeluarkan untuk persiapan orang miskin menghadapi bulan Ramadan. Yang keempat, memperbanyak sholawat Nabi. Apa urusannya sholawat Nabi? Karena ayat ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka para ulama mengatakan berarti rahasianya apa? Allah minta pada bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat. Amalan kelima apa? Ngeresi hati. Banyak puasa, baca Quran, zakat mal dikeluarkan. Ustadz kula dereng wajib zakat, sodakoho, ojo medit. Ndak pantas wong Muhammadiyah medit itu ndak pantas. Ndak pantas. Sodakoh boleh menjelang Ramadan. Yang keempat, ingat banyak membaca sholawat. Yang kelima, atine diresii. Kenapa atine diresii? Disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dibilang apa? Kullul ahadith tata'allaku bifadli laylati an-nisfi min Sya'ban kulluha dha'ifah wa mawdu'ah. Dibilang apa? Semua hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu, bu, la hawla wa la quwwata illa billah. Bu, panjenengan tasik mireng napa mboten? Ngeten iki panjenengan catet napa panjenengan angen-angen? Alah tenane. Oh masya Allah. Coba yang bawa buku diangkat. Coba kamera. Abu Sanum. Mana Abu Sanum? Coba cek. Diangkat dulu Bu. 30 detik biar difoto dulu. Wah keren mah. Ini ngaji tenanan ini. Angkat. 1, 2, 3. Matur suwun, jazakumullah kan. Kalau yang laki saya tidak minta angkat karena laki-laki itu tidak usah nyatet, pikirannya cerdas. Kalau laki-laki aman, saya yakin lah orang lanang ini. Karena perempuan banyak mikir Pak. Jadi kalau tidak dicatat itu lalian. Kalau laki-laki ini Pak tidak usah nyatet, tidak usah ngaji loh surga. Salah, sudah. Maka ingat, nomor 1 banyak puasa. Nomor 2 fokus dengan Al-Quran.
Quran. Nomor 3, zakat mal dan sodakohnya dikeluarkan pada bulan Sya'ban supaya orang miskin gak bingung. Nomor 4, banyak membaca sholawat Nabi. Nomor 5, ngeresi'i hati. Apa kaitannya ngeresi'i hati? Disebutkan oleh Syekh Albani, semua hadis, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua hadis tentang nisfu Sya'ban semuanya dhaif. Dhaif itu apa? Hadisnya lemah. Bahkan tidak jarang sebagiannya maudhu'ah. Maudhu' itu apa? Palsu, dikarang-karang. Rek. Kecuali satu hadis. Yang ini Syekh Albani menuliskannya, hadisnya kuat. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu Pak, sekarang tanggal 14 Sya'ban, nanti adzan maghrib itu masuk malam nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? 14. Sekarang Sya'bannya berapa ini? 9. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah, apa Jumat? Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Itu mulai adzan maghrib. Itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Apa hadis satu yang dikatakan kuat tadi? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu rabbuna azza wa jalla fi lailati an-nisfi min Sya'ban ala jami'i khalqihi fayaghfiru lahum. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah itu memperhatikan, memandang semua hambanya, semua. NU dilihat, Muhammadiyah juga dilihat. Kabeh sama Allah dilihat. Kemudian apa? Setiap orang yang oleh Allah dipandang tadi, yaghfiru lahum, semuanya dosanya diampuni. Masya Allah. Nah, tapi dikatakan oleh para ulama, yang dilihat oleh Allah kemudian dapat ampunan, itu bukan yang malam nisfu Sya'ban ngorok. Bukan itu. Lah kalau tidur kemudian dapat ampunan, apa bedanya yang tidur dengan yang sholat? Dikatakan oleh para ulama, siapa mereka yang oleh Allah mendapatkan keutamaan ampunan pada malam itu? Alladzina yuhyuna al-lailah, yaitu mereka yang menghidupkan malam. Tapi ingat, tidak ada amalan khusus, tidak ada. Maka amalannya apa? Amalan umum yang dilakukan untuk ibadah malam. Apa amalan umum itu? Ya panjenengan angsal sholat tahajud, panjenengan angsal maos Al-Quran, boleh juga banyak berzikir, boleh juga kemudian banyak berdoa, hidupkan malamnya. Nah, maka ketika Allah memandang panjenengan, panjenengan pas sholat, panjenengan pas ngaji, panjenengan pas wiritan, panjenengan pas berdoa, oleh Allah langsung malaikat catat, ini ketua daerah Jombang ini, ampuni semua dosanya, masukkan cepat ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Semuanya insya Allah. Tapi saya lihat panjenengan ini memang ahli surga semua Pak. Amin. Saya bilang Pak loh ya, bukan Bu loh ya. Ahli surga semua panjenengan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Amin. Sudah. Tapi jamaah, ada dua yang tidak diampuni. Siapa mereka? Nomor 1, illa li musyrik, orang yang melakukan dosa syirik, tidak dapat jatah ampunan. Dengan syarat orangnya musyrik dan tidak mau tobat, tidak diampuni. Yang kedua siapa? Ini loh Pak, kaitannya dengan ngeresi'i hati tadi. Apa yang kedua? Musyahin. Siapa musyahin itu? Alladzina yatabadaluna al-baghdha'a wal adawata, yaitu mereka yang saling bertukar permusuhan. Jadi sewang ngerti sewang, satru ngerti, apalah bahasa lainnya, kak wawu. Nah ini SD banget ini. Ingat saya bahasa waktu kak wawu. Ini kecuali orang yang bermusuhan.
Antara saya dengan tetangga, saya dengan misanan, saya dengan kakak adik saya, bahkan sama orang tua saya, ternyata ada musuh-musuhan. Pak Didin mana Pak Didin? Pak Didin? Pak Din? Oh itu, hati-hati, tetangga sebelah. Nah itu kalau sama tetangganya masih ada masalah, sama orang tuanya ada masalah, sama misanannya ada masalah, paman, bibi, besan, segala macam ada masalah. Lah kok kesimpen dek jerone ati, malam itu sama Allah tidak diampuni. Dalam hadis yang lain oleh Allah dikatakan apa kepada malaikatnya? Ya malaikati anziru li hadaini hatta yastaliha. Malaikat sing loro iki ojo dibusek bisik dosane. Malaikatnya tanya, sampai kapan ya Allah tidak dihapus catatan dosanya dia? Dibilang oleh Allah Ta'ala, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Sampai kapan Pak Didin? Pak Didin? Pindah mana? Pak Didin, sampai kapan? Sampai keduanya berdamai. Baru dapat jatah ampunan. Nah itulah amaliyah bulan Sya'ban. Nah itu Ramadan secara jenjang urutan. Doa, Rajab, Sya'ban. Kalau yang urutannya ini sukses, ketemu Ramadan insya Allah beres. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita masuk keberkahan menjelang Ramadan. Poin kedua. Poin pertama sampun nggih. Jenjang tahapan menuju Ramadan. Jenjangnya berapa? 3. Nomor 1, mulai bulan Maulid Rabiul Awal wis mulai gedu dengan doa. Kemudian jenjang kedua secara urutan bulan, Allah awali dengan Rajab, yang Allah jadikan Rajab itu bulan suci. Tujuannya apa? Mulai nandur amalan supaya nanti masuk Ramadan kari panen. Ketiga, tahapannya amaliyah pada bulan Sya'ban. Berapa amaliyah Sya'ban? 1. Poso, Quran, zakat, solawat, ngeresi'i hati. Kalau yang 5 ini beres, ketemu Ramadan, jos. Ramadannya bukan cuma 5 malam pertama tok. Mana masjid yang rame ini mek 5 dino tok itu? Mana ketua takmirnya? Ini ketua takmirnya perlu kita tambah gaji bulanannya ini. Katanya saya dengar-dengar cerita takmir Masjid Muhammadiyah di Jombang ini per bulannya 2.700.000. Saya mau daftar ini 3,5 ya. Oh sudah naik, alhamdulillah, insya Allah ya. Ngalah-ngalahi Pak RT Pak RW ini sudah. Sekarang keberkahan menjelang Ramadan, panjenengan tulis nomor 1. Keberkahan menjelang bulan Ramadan, Al-A'raf 96. Nomor 1, Al-A'raf 96. Ibu-ibu, surat napa Bu? Surat apa Ustazah? Surat apa para artis ibu kota? Al-A'raf. Ayat berapa? 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu. Sekiranya penduduk suatu negeri iman kepada Allah, takwa kepada Allah, apa yang terjadi? Allah akan bukakan untuk mereka barakat. Bukan satu barokah, berapa? Lapis-lapis keberkahan akan Allah berikan untuk mereka. Ini keberkahan menjelang Ramadan. Berarti jamaah, kalau kita mau ngadepi Ramadan yang bulannya syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah, maka mulai sekarang Al-A'raf 96 ditadabur. Panjenengan tenggeriang nggih ada Quran terjemah. Ngelak, kalau Quran semuanya punya, cuma Quran terjemah belum tentu. Nggak ada Quran terjemah nggih? Atau sekarang gampang buka Google. Atau kalau panjenengan lebih keren lagi, AI. Sing tulisannya AI itu loh. Tapi itu bacanya bukan AI Pak, conteso. Bacanya AI. Ada lagi rotok keren mana? Chat. Loh kok yang ngerti? Saya kira orang Malang tok yang ngerti. Chat GPT. Tulis sana
Al-A'raf 96 plus arti metu nanti Pak. Itu ditadabbur. Karena keberkahan itu muncul dengan dua kunci. Kunci yang pertama, amanu, imannya kudu kuat. Maka non sewu, orang-orang pelaku kesyirikan yang dengan amaliyah syirik mereka niatnya ngalap barokah sampai kapanpun tidak akan dapat. Karena tidak ada ceritanya keberkahan itu turun bersama kesyirikan, tidak ada. Maka itu kenapa dakwah kita ini dakwah tauhid. Dari dulu kan Muhammadiyah dikenal anti yang namanya T-nya apa? Takhayyul, B-nya bid'ah, C-nya apa sih? Curafat. Bukan khurafat, curafat. Karena zaman dulu kan kan gitu ya, ejaan zaman dulu. Takhayyul, bid'ah, khurafat. Nah, maka dakwah Muhammadiyah itu sampai kampung-kampung mencerahkan, menjelaskan ojo sampai syirik, eman kampunge awake dhewe adoh dari berkah. Nah, maka ketika kita menginginkan keberkahan menjelang Ramadan, nomor satu, imane ditoto. Dan maaf loh nggih, latihan dan belajar kitab tauhid kalau di HPT itu pada bab iman itu bukan cuma setahun sepisan Pak, bukan ketika dikumpulkan di acara Baitul Arqam atau Darul Arqam, bukan khataman Ramadan, tapi terus Pak, karena iman itu modal terbesar ketemu Allah nanti di hari kiamat. Maka terus harian dipelajari akidah, dipelajari tauhid, imannya diperkuat. Syarat pertama iman. Syarat kedua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, takwanya diperkuat. Takwa tadi apa? Amal ibadah. Maka dengan itu barokah turun. Allah akan turunkan apa? Keberkahan. Maka rumah yang barokah, rumah yang penghuninya iman, penghuninya ahli ibadah, penuh barokah. Satu. Nomor dua, keberkahan menjelang Ramadan, panjenengan buka surat An-Nahl. Apa ibu-ibu? Surat napa Bu? An-Nahl ayat berapa? 97. Al-A'rafnya 96, An-Nahlnya 97. Ayatnya lanjutannya 96 dan 97. Cuma yang 96 Al-A'raf, kalau yang 97 An-Nahl. Apa An-Nahl 97? Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falamuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang iman, laki maupun perempuan, dan mereka melakukan amal soleh. Itu kuncinya, amal soleh. Amalnya harus soleh. Tidak soleh tidak. Amal soleh itu apa? Amalan yang cocok dengan apa yang Allah minta, apa yang Rasul contohkan. Allah minta apa dilakoni, itulah soleh. Rasul nyuntui apa panjenengan tiru, itulah soleh. Orang yang iman kemudian mereka melakukan amal soleh, apa kata Allah Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami kasih untuk mereka kehidupan yang baik. Ingat nomor satu tadi Al-A'raf berapa? 96. Imannya ditoto, takwanya ditoto. Ditambahi An-Nahl 97, apa? Amal solehnya diperkuat. Apa amal soleh itu Pak? Mulai Pak nengok tonggone, Bu, kate Ramadan berase enek napa mboten. Datang ke pondok-pondok Muhammadiyah, ke panti asuhan Muhammadiyah, tanya ke pengasuhnya, Pak Ustadz, ini mau Ramadan, bagaimana persiapan kurmanya sampun enten napa dereng? Yang lain lagi, Pak Ustadz, ini mau Ramadan, coba perlengkapan sholatnya santri sudah lengkap atau? Itu amal soleh, di MBS dicek. Jangan Anda ngontrol lemari ini anak itu, dicek Pak, itu amal soleh. Kedua, nomor 3, jamaah. Panjenengan tahu hadisnya, makanan 2 orang cukup dimakan berapa? 4. Makanan 4 orang cukup dimakan berapa? 8. Makanan 8 orang, terus begitu. 2
2 kali lipatnya. Kenapa? Karena di dalam perkumpulan ada keberkahan. Nah, maka menjelang Ramadan itu Pak, konsolidasi Pak. Masjid mulai rapat, PCM mulai rapat, lek ono masalah-masalah diselesaikan, sholatnya mulai ditoto, kekerukunannya mulai dijaga. Itu barokah. Yang ketiga. Yang keempat, perhatikan, senantiasa fokus menghidupkan subuh, karena subuh itu sumbernya barokah. Yang pertama, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian doanya Nabi Muhammad yang saya sampaikan di awal, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, umatku ini ya Allah, kasihlah berkah di waktu pagi. Maka waktu subuh mulai dikuati supaya barokahnya Ramadan nanti ketarik, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Yang terakhir, yang kelima, ingat, jujur dan amanah. Nomor 1, Al-A'raf 96, imannya ditoto, takwanya ditoto. Nomor 2, An-Nahl 97, amal solehnya diperkuat. Nomor 3, dalam hadis Nabi Muhammad mengajak kita untuk berjamaah. Makanlah kalian dengan cara berjamaah, maksudnya konsolidasi, mulai dikuati lagi, takmir, PCM, ranting, semua segala macam dikuati untuk menyongsong Ramadan, barokahnya turun. Nomor 4, Allah meminta kita, Rasul meminta kita menghidupkan waktu pagi, maksudnya subuh dikuati maneh, mulai dioprak-oprak, diingatkan lewat grup, lewat PCM, lewat PCA, lewat ranting. Ayo kuatkan sholat subuh. Yang kelima, jujur dan amanah. Jujur itu Pak narik barokah. Sip, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Contohnya pedagang dan pembeli. Contohnya tok. Tapi secara umum semuanya mendatangkan barokah kalau jujur. Rumah tangga kalau jujur barokah. Di tempat kerja kalau jujur barokah. Karena apa? Orang itu kalau sudah bohong mateni rezeki, mampet rezeki. Orang tidak percaya lagi. Maka bengkelnya SMK kok Morotuwo sih Pak, Muturojo ini bengkelnya tidak boleh ada tipu-tipu. Waktunya ganti ngomong ganti, kalau masih bagus ngomong masih bagus. Nanti bengkel itu insya Allah banjir pelanggannya. Karena apa? Orang percaya. Tapi panjenengan ini pengalaman ini, lek bengkel nipu sekali, wes gak mungkin balik. Cari diganti, dicek loh kok pancet. Padahal di kwitansinya apa? Diganti, mati sudah, rezekinya mati. Tapi kalau jujur, walaupun yang punya mobil pergi ngomong, Pak, amanah, ojo khawatir, ganti-ganti, aman-aman, api-api, elek-elek, tak duduk dong. Maka insya Allah aman. Jujur, harus jujur. Nah sekarang penutup jamaah. Apa penutupnya? Tahapan menjelang Ramadan sudah. Keberkahan untuk nyambut Ramadan 5 poin. 5 poin. Iman takwa, amal soleh, berjamaah, hidupkan waktu pagi dengan subuh. Yang kelima, ingat harus jujur, jangan ada bohong. Di rumah sama anak, di tempat kerja, di jalan, semuanya harus jujur. Karena jujur itu narik barokah. Nah sekarang penutup. Keberkahannya Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini jamaah tidak sembarangan. Panjenengan ketemu Ramadan itu nikmat yang Allah tidak kasih buat semua orang. Saya tanya satu pertanyaan penutup. Pernah nganter jenazah ke kuburan? Bu? Pernah ngeliat jenazah di depan meripat panjenengan langsung pernah? Kalau yang laki-laki nganter sampai kuburan pernah? Ngelihat bagaimana jenazah itu dimasukkan ke tanah itu, kemudian ditutup pakai telisik, kemudian diuruk, kemudian ditinggal, pernah? Sekarang bayangkan, kalau mereka boleh protes Pak, mereka protes sama Allah, tapi kan tidak bisa. Apa protesnya? Ya Allah, kok aku? Kok bukan dia? Karena orang kalau sudah meninggal, semua amalannya terputus. Nggih napa nggih?
Orang yang sudah meninggal sakit istighfar, sakit sholat, sakit tobat, sakit ngaji, tidak bisa. Bisa minta maaf ke orang tuanya, tidak bisa. Sementara panjenengan bisa. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak sakit tobat, istighfar, maos Al-Quran, sholat, sodakoh, silaturahim, bisa. Karena itu intinya pada umur yang masih Allah beri. Nah sekarang kalau kita nganter jenazah ke kuburan, terus kita lihat, loh, waktunya dia untuk mengumpulkan pahala dalam rangka hidup yang saklawase gak iso balik. Waktu untuk mengumpulkan bekal sama Allah sudah ditutup, krek, diketok dengan kematian. Allah tidak mau tahu bekalnya sudah cukup atau kurang. Allah tidak mau tahu. Pokok ajalnya datang, budal. Sementara kita, Pak, bisa tidak besok meninggal? Ojo besok, jangan besok. Pulang pengajian ini loh. Jangan saya jadwal Ramadannya masih bawahnya, bingung. Kalau panjenengan kan betul nggak ada jadwal Ramadan. Jadwal apa? Jadwal tobat. Nah, ya bukan gitulah. Samalah, kita sama nggih. Pulang pengajian meninggal bisa? Amin apa boten? Amin apa boten? Oh, jangan amin. Wah, amin lah nantang pangeran panjenengan ya. Nanti dikirimi malaikat tenan bingung ini. Nah, artinya tidak ada yang jamin umur kita bisa sampai datang ke bulan Ramadan. Nah, sekarang Pak, ada 3 tips. Gak usah kakek, telu supaya keberkahan Ramadan kita raih dengan sempurna. Nomor 1, islahun niyati, ngelurusno, nguat-nguati niat, meluruskan dan memperkuat niat. Saya kasih 3 hadis ringan semua. Hadis yang pertama, ada orang niat sholat tahajud, niatnya tenanan, pasang alarm, turunnya cepat, wis pokok semua persiapan tahajud sudah siap, niat. Ternyata bangunnya pas adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bangun 4/4, dapat pahala tahajud enggak? Bu, ansal pahala tahajud boten? Lu enggak sholat tahajud kok. Niat. Nomor 2, Rasulullah mengatakan begini, menungso itu di dunia sama Allah dibagi 4. Yang 2 pertama saya ceritakan, 2 terakhir PR buat panjenengan. 2 pertama, wong suwogeh pol duwi entek gawe sedekah. Orang pertama kaya, hartanya habis untuk apa? Kebaikan. Nomor 2, wong melarat tapi niatnya kepingin kayak orang kaya yang tadi yang pertama itu. Maka kata Nabi Muhammad apa? 2 orang ini pahalanya sama. 2 orang ini apa? Pahalanya sama. Maksudnya pahalanya sama apa? Orang kedua gak duwe-duwe gawe sedekah tapi punya niat kepingin seperti orang yang pertama, maka oleh Allah dia diikutkan pahala orang yang pertama dengan modal niat. Hadis yang ketiga, innamal a'malu, selesai. Maka nomor 1, barokahnya Ramadan akan diraih lek niate kuat. Ramadan saya mau khatam Quran, Ramadan terawih gak oleh bolong, Ramadan bendino sedekah, Ramadan setiap hari silaturahim, Ramadan setiap hari saya mau baca 10 juz. Sakit 10 juz. Tergantung apa tadi? Niat. Sip. Nomor 1 nih. Nomor 2, ilmu. Bisa sukses ibadah kalau tidak punya ilmu? Mustahil. Mulai sekarang masjid-masjid Muhammadiyah bikin acara fikih Ramadan. Bikin acara apa? Pertanyaan, ibu-ibu jawab ge. Tadi malam hubungan suami istri, jima. Tangine telat. Adzan subuh kurang 5 menit. Mandi nopo sahur? Kalau sahur adzan subuh panjenengan masih junub, mandi berarti gak sahur. Ayo, nah ini ilmu.
Jangan ngeributi Ustaz. Ustaz. Sopo kurang 5 menit Ustaz. Mambengi digarap pembi bapak ya arek Ustaz. Lah kok niki tangi punatan ini. Wudu napa ya? Mandi napa sahur? Saya bilang ojo ngerepoti Ustaz. Itulah pentingnya ilmu, cek. Sudah ilmu. Belajar fikih Ramadan. Kalau panjenengan kerso nanti kami khataman kitab fikih Ramadan di Kediri. Kan deket Jombang Kediri. Panjenengan nyewa odong-odong, kasih bendera PCM-nya masing-masing, nanti yang bayar Pak Ketua PDM. Masya Allah, PDM mana ya. Nomor 2, persiapan apa kalau ilmunya kuat, Ramadannya barokah. Nomor 3, pasang target. Niat, ilmu, target itu apa? Tulis Ramadan apa yang harus saya lakukan. Target pertama, khatam Quran minimal 1 kali. Target kedua, sholat fardu gak oleh bolong. Target ketiga, tiap hari harus sodakoh masyome 5 juta. Nah amin, telat tapi malaikatnya sudah pergi. Malaikat yang nyatet pertama tulis guyu. Coba pertama panjenengan bilang amin, sedino 5 juta panjenengan. Sekadung alih malaikatnya. Setiap hari harus sedekah. Target keempat, silaturahim, seminggu minimal sekian kali ke rumah keluarga. Itu target. Kalau panjenengan tidak punya target, Pak, Ramadhane podo mbek tahun wingi gagal maning. Maka supaya Ramadannya betul-betul barokah, ya Allah, hamba niat ya Allah. Kalaupun dengan niat panjenengan dan saya tidak ketemu Ramadan, sudah dicatat sama Allah. Nomor 2, mulai latihan mencari belajar fikih Ramadan. Saya punya pertanyaan. Biasanya gak tahu poso, pas poso Ramadan lali lek poso, sarapan godok. Makan 3, pas telur ketiga keseretan kate mati. Mau minum, lah kok pas mau minum eling lek poso, angsal minum napa mboten? Ilmu. Panjenengan kalau ndak tumut fikir Ramadan ndak ngerti panjenengan. Terakhir penutup pasang target. Insya Allah dengan semua itu Allah jadikan Ramadan kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.